Yang jelas memang upaya untuk menyingkirkan Habib Rizik Syihab dan FPI sangat terlihat jelas, ya, sangat terlihat jelas sejak kedatangan atau kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi tanggal 10 November yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan suara dari pengamat cukup senior nih orangnya ya, yaitu sebagaimana dilansir Suara Nasional ya. Pengamat: hancurkan HRS dan FPI, bagian tahapan buka hubungan diplomatik dengan RI Israel. Nah, kita lihat ya. Adanya adu domba sesama umat Islam termasuk menghancurkan Habib Rizik Syihab, HRS, dan Front Pembela Islam FPI, bagian tahapan membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Sebelum ada pernyataan Dubes Israel untuk Singapura bahwa negara Zionis itu mau menawarkan bantuan ke Indonesia dengan syarat membuka hubungan diplomatik, sudah ada tekanan ke Indonesia untuk menghancurkan HRS dan FPI, kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada Suara Nasional Jumat 25/12/2020. Kata Amir Hamzah, Zionisme internasional berupaya menguasai Indonesia melalui para tokoh umat Islam agar menerapkan konsep sekuler di bumi Nusantara. Banyak tokoh Islam terjebak dalam konspirasi global Zionisme, menjurusnya bangsa Indonesia sekuler. Tidak perlu MUI memberikan label halal. Disinilah rentetan sebelum ada tekanan Israel, ada perpecahan umat Islam, dikotomi NU dan Muhammadiyah, FPI dan non-FPI, ada domba HRS dengan Habib lain. Ini perkembangan menghancurkan Islam di Indonesia, jelas Amir Hamzah. Menurut Amir Hamzah, Israel menawarkan bantuan ekonomi dalam arti utangan ke Indonesia karena mengetahui pemerintahan Jokowi tidak mempunyai cadangan kas negara. Cina yang memberikan utangan ke Indonesia juga mengalami masalah keuangan di dalam negeri, ungkapnya. Tekanan Israel terhadap Indonesia, kata Amir Hamzah, disebabkan kelemahan pengelolaan negara serta tidak memiliki sistem pertahanan yang baku. Indonesia tidak menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta sehingga ketika ada tantangan di tingkat global tidak bisa merespons. Begitu juga peluang menghadapi tantangan global, kata Amir Hamzah. Selain itu, Amir Hamzah mengatakan secara formal Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun secara tertutup kedua negara ini membuka kerjasama terutama bidang ekonomi, pertanian, bahkan pelatihan intelijen. Legalisasi perdagangan Indonesia dengan Israel dilakukan tahun 2001 lewat surat keterangan Menteri Perindustrian nomor 23/MPP/01/2001. Surat yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu masih berlaku hingga kini. Ya, Sobat RH sekalian ya, memang kalau kita lihat ya, soal Israel ini adalah soal yang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi one thing for sure, kita harus tunjukkan, harus letakkan mengapa kita misalnya tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Satu hal, bahwa kita patuh dan setia pada konstitusi kita. Di mana konstitusi kita dalam pembukaan dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itulah kemudian Indonesia harusnya memang tidak mengendorse Israel yang saat ini masih menjajah Palestina. Jadi kita harus membedakan antara Israel dengan Yahudi sebagaimana disampaikan oleh imam besar ya, Grand Imam Indonesia yang ada di New York, yaitu Samsi Ali. Kepada Yahudi, kepada orang kita bisa berkomunikasi karena sama makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bicara mengenai negara Israel, maka kita bicara mengenai entitas bernama Indonesia dan entitas negara bernama Israel. Jadi bukan antar manusia lagi, bukan human relationship lagi, tapi sudah state relationship. Dan dalam hal ini negara kita sudah menegaskan dan menggariskan bahwa
kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ketika Israel masih menjajah negara Palestina, ya, terlepas dari pro dan kontranya, maka kemudian tidak ada justifikasi bagi Indonesia untuk membuka hubungan dengan negara penjajah. Harusnya begitu sikap kita terhadap Israel, terlepas dari soal yang terkait dengan keyakinan, dengan agama dan lain sebagainya. Jadi sikap kita adalah sikap yang konstitusional, sikap yang didasarkan pada konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sobat era sekalian, ini analisis, kita hormati saja, namanya analisis belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Yang jelas memang upaya untuk menyingkirkan Habib Rizik Syihab dan FPI sangat terlihat jelas, ya, sangat terlihat jelas sejak kedatangan atau kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi tanggal 10 November yang lalu, di mana barangkali pemerintah atau penguasa surprise tidak menduga bahwa ada ratusan ribu hingga jutaan orang yang menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta, yang ini menunjukkan bahwa popularitas Habib Rizik luar biasa. Belum ada seorang pejabat pun, seorang tokoh pun yang disambut sedemikian besar dan meriah selama Republik ini berdiri, hingga ratusan ribu sampai jutaan orang. Tapi sobat era sekalian, cerita setelah itu adalah cerita Habib Rizik yang harus ditangkap, ditahan karena pelanggaran protokol kesehatan. Pesantrennya pun di Megamendung yang selama ini adem ayem saja juga berpotensi untuk dirampas atau direbut negara dengan alasan bahwa tanah itu adalah milik BUMN. Dan ini mendapatkan perhatian yang sangat serius dari mantan Ketua DPR Marzuki Ali, sehingga mengirimkan surat atau WhatsApp kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar tanah yang terlantar dan kemudian digunakan untuk pendidikan ini tidak dikotak-katik karena sudah dimanfaatkan dengan baik menjadi pesantren. Ada juga cerita mengenai 6 laskar FPI yang tewas dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, mudah-mudahan negeri ini adalah negeri keadilan, the justice state, negeri keadilan, sehingga kita tidak perlu mencari keadilan di tempat lain karena di negeri ini tersedia limpahan keadilan. Nah, untuk keadilan tersebut maka negara, the state, harus bertindak profesional, netral, dan tidak menggunakan kewenangannya secara semena-mena. Jadi betul-betul menggunakan kewenangan dan kekuasaannya di jalur konstitusional. Dan mudah-mudahan tidak menjadi monster kekuasaan yang bisa menarget orang, bisa memenjarakan orang dengan dalil yang bisa dibuat kapanpun. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kita tidak bersedih karena negara ini menjadi negara yang otoriter kembali. Kita menginginkan negara ini adalah negara yang gemah ripah lojinawi, baldatun thayyibatun warawun ghafur. Jadi mudah-mudahan Presiden Jokowi dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang tentram bagi semua pihak, bukan negeri yang hanya memperhatikan golongan tertentu dan menginjak golongan yang lain. Bukan hanya presiden yang memperhatikan para penyokong dan pendukungnya, tapi at the same time mengabaikan kelompok-kelompok lainnya di masyarakat. Padahal ketika disumpah, Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan atau presiden kelompok atau golongan tertentu. Demikian pula para menteri-menterinya. Mereka adalah menteri untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan menteri kelompok dan golongan tertentu yang kalau disentil sedikit maka kelompoknya langsung mengadukan kepada pihak kepolisian. Seolah-olah bahwa pejabat-pejabat tersebut milik golongan, milik kelompok, bukan milik semua kita. Sobat era sekalian, mudah-mudahan udara bersih, udara sehat tetap berseliweran, ya, tetap bisa kita hirup di alam kemerdekaan Indonesia ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.